Empat anak yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan dibunuh oleh sang ayah. Selain itu, tersangka juga merekam aksi kekerasan terhadap istri dan buah hatinya. Polisi menetapkan Panca, ayah dari keempat anak yang ditemukan tewas di Jagakarsa, sebagai tersangka pembunuhan. Menurut polisi, Panca mengakui perbuatannya membunuh keempat anak kandungnya di hari Minggu 3 Desember 2023. Setelah menghabisi nyawa para korban, pelaku mencoba bunuh diri. Polisi menyebut pelaku juga merekam seluruh aksi kekerasan kepada anak dan istrinya melalui ponsel. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa memang benar yang bersangkutan melakukan pembunuhan secara bergantian. Dimulai yang pertama, anak yang paling kecil berupa handphone dan juga laptop yang digunakan saudara P untuk merekam sebelum kejadian, saat kejadian, dan saat yang bersangkutan bermasalah dengan istrinya saudara D. Sebelum terjadinya pembunuhan, Panca sempat dilaporkan ke polisi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku juga meninggalkan pesan emosional di lantai rumahnya. Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, mengkritik standar penanganan polisi atas laporan KDRT. Padahal, kepekaan polisi atas psikologi pelaku bisa mencegah terbunuhnya 4 anak tak berdosa. Secara hukum acara tidak ada yang salah. Demikian juga terkait dengan konteks manajemen penyidikan juga tidak salah. Di sini saya kira kita butuh kepekaan dari kepolisian bahwa kalau saya tidak salah, bahwa dari pelaporan itu sudah tergambarkan bahwa sang suami ini sedang dalam situasi marah, ngamuk, memegang senjata, artinya sudah dapat dikategorikan sebagai orang berbahaya, dangerous man gitu ya. Nah, untuk itu kan maka perlu ada semacam langkah-langkah yang bersifat lebih jauh daripada sekedar menunggu ya. Ketika yang bersangkutan katanya nggak datang karena menunggu anak, kenapa nggak disambangi sih, apa susahnya begitu ya. Kan ini Jakarta ya, yang mestinya anggota-anggotanya responsif semua terkait dengan dinamika psikologi daripada anggota masyarakat begitu. Polisi kini menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Ayah 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan kini sudah berstatus tersangka pembunuhan. Ia juga merekam aksi kekerasan pada istri dan anaknya. Mengapa itu bisa terjadi dan apa penyebabnya? Kami akan bahas bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Mengejutkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengejutkan sekali ketika tadi kita mendengar keterangan dari polisi. Pelaku melakukan pembunuhan itu secara bergantian dari anaknya yang paling kecil. Kemudian juga diketahui ia merekam kekerasan yang ia lakukan terhadap istri dan anaknya. Apa yang Anda bisa baca dari hal ini, dari sisi psikologi? Barangkali saking banyaknya kasus KDRT di tengah-tengah masyarakat kita, sebagian masyarakat, bahkan mungkin sebagian aparat penegak hukum kadung menganggap ini sebagai peristiwa yang tanda petik biasa, yang akan selesai dengan sendirinya. Toh cekcok suami istri ada di setiap keluarga. Namun kita abai bahwa kalau kita membuka hasil sekian banyak riset, memang simpulannya KDRT sangat lekat kaitannya dengan masalah mental, masalah psikis dan sejenisnya. Baik masalah mental sebagai penyebab KDRT maupun masalah mental sebagai akibat KDRT. Dengan hasil riset semacam itu, semestinya kita punya keinsafan bahwa memang tak lain tak bukan responsivitas masyarakat, lebih khusus lagi responsivitas aparat penegak hukum, diharapkan maju sekian langkah ke depan, agar bisa berfungsi sebagai sistem mitigasi, agar satu masalah tidak beranak pinak menjadi 2, berkembang biak menjadi 3. Yang saya khawatirkan, bahwa sistem mitigasi itu yang seolah-olah terindikasi tidak hadir atau tidak berfungsi secara efektif dalam kasus ini, yang mengakibatkan dari satu kasus KDRT berubah menjadi sedemikian tragis menjadi kasus pembunuhan sekian banyak anak dan juga upaya bunuh diri dari terduga pelaku sendiri. Tapi ada kebiasaan ia merekam itu, ada yang salah soal itu atau apa analisa Anda? Ada sekian banyak tafsiran yang kita bisa bangun dari situ. Tapi saya memilih untuk mengatakan, saya menyemangati teman-teman kepolisian untuk memastikan bahwa terduga atau tersangka pelaku ini dalam kondisi yang sehat,
waras, rasional. Perilaku merekam juga merupakan produk dari proses pembuatan keputusan yang rasional, karena hanya dengan asumsi-asumsi semacam itu, terduga atau tersangka pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Oke, kita juga melihat bahwa ketika hari Sabtu dia dilaporkan dalam kasus KDRT, 1 hari berselang, hanya 1 hari, ia kemudian membunuh 4 orang anaknya. Apakah dari sisi psikologi pelaku gangguan kejiwaan pelaku sudah separah itu, gangguan mental pelaku sudah separah itu? Untuk mengetahui secara pasti tentang kondisi psikis atau kondisi mental terduga pelaku memang harus dilakukan pemeriksaan. Tapi saya ingin memberikan titik penekanan bahwa tanda tanya, apakah sebagaimana saya katakan tadi, sistem mitigasi bekerja atau tidak dalam penanganan kasus KDRT. Ambil catatan, sekian waktu lalu saya memiliki cermatan bahwa teman-teman di Polri kita ini sesungguhnya memiliki kesanggupan untuk merespon situasi kritis itu dalam kurun waktu 16 menit. Sejak laporan masuk, hingga kemudian personil pertama menjejakkan langkah pertama di TKP, dibutuhkan waktu selama 16 menit kurang lebih. Kalau angka ini dijadikan sebagai acuan, mari kita takar. Seberapa jauh sesungguhnya responsivitas teman-teman di kepolisian dalam menangani kasus Jagakarsa? Berapa menit kemudian, atau berapa jam kemudian, atau bahkan berapa hari kemudian baru kemudian respon kepolisian itu tampak dalam rangka memastikan bahwa masalah yang satu tidak kemudian berlanjut dengan peristiwa-peristiwa tragis berikutnya. Kalau ternyata jarak waktu antara datangnya polisi ke TKP dengan laporan yang masuk berjauhan, maka izinkan saya untuk memberikan sebuah PR tambahan bagi Polri. Tidak hanya untuk mengungkap kasus ini, tapi bagaimana mereka mau secara objektif mengevaluasi kesiapan personil dalam menangani kasus KDRT dan sejenisnya, serta memiliki pola responsivitas yang lebih tinggi lagi dalam menghadapi situasi kritis masyarakat. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, Anda ingin menyatakan bahwa tidak ada kepekaan, tidak ada kesiapan dari polisi sehingga bisa terjadi hilangnya nyawa 4 orang anak tak berdosa dalam kasus ini? Indonesia sudah memiliki undang-undang penghapusan KDRT sejak sekian tahun silam. Tentu saja agar undang-undang ini tidak menjadi macan kertas, dibutuhkan adanya keterampilan atau keahlian yang khusus pula dari para personil Polri untuk menangani kasus-kasus KDRT. Pun sebagaimana saya katakan tadi, pola responsivitasnya harus ditingkatkan lebih cepat lagi. Peristiwa semacam ini maupun peristiwa-peristiwa serupa yang terjadi pada waktu sebelumnya mengirimkan pesan kepada kita, ada tugas besar yang harus dilakukan oleh Polri untuk menempatkan masalah KDRT, menempatkan masalah perlindungan anak sebagai prioritas mutlak. Jadi prioritas mutlak. Mas Reza, polisi menjerat tersangka dengan pembunuhan berencana. Menurut Anda unsurnya sudah terpenuhi soal ini? Sejak titik awal kasus ini terekspos ke publik, saya memandang bahwa sebutan KDRT, maaf, tidak lagi begitu representatif untuk memotret kekejian perilaku terduga atau tersangka pelaku. Kalau saya bayangkan bahwa di satu lokasi, di satu waktu, ada 4 orang anak yang meninggal di tangan orang tuanya sendiri, sebutan KDRT tidak terlalu mewakili. Saya cukup memiliki keyakinan bahwa terduga pelaku merencanakan aksinya. Apabila dugaan saya ini benar, di kepala terduga pelaku ada target, ada insentif, ada sumber daya, dan ada resiko. Ketika hitung-hitungan semacam itu sempurna di kepala terduga atau tersangka pelaku, sah sudah. Dia patut disebut sebagai tersangka paling tidak pembunuhan berencana. Dengan jenis bahkan lebih dramatis. Pelaku pembunuhan majemuk dengan jenis pembunuhan massal. Oke, karena korbannya ada 4 orang anak begitu ya, Mas Reza? Dari sudut pandang psikologi forensik untuk menetapkan apakah ini termasuk sebagai pembunuhan majemuk dengan jenis pembunuhan massal, harus dilihat jumlah korbannya lebih dari 3, di satu lokasi, di satu waktu yang sama, dan tidak ada jeda antara pembunuhan yang satu dengan pembunuhan lainnya. Dan ancaman hukumannya maksimal ya? Sudah barang tentu, hukuman mati. Oke, tapi sekarang polisi juga akan memeriksa kondisi kejiwaan dari tersangka atau ayah yang membunuh 4 orang anaknya sendiri ini. Menurut Anda dia adalah orang yang tidak ada gangguan kejiwaan atau bagaimana? Kalau kita belum tidak mendahului ya, tapi dari apa yang disampaikan oleh media atau polisi, apa yang bisa Anda duga soal itu? Kita tidak sekedar bicara tentang orang yang kemungkinan memiliki masalah kejiwaan apapun jenisnya, tapi kita sesungguhnya sedang bicara pokok persoalannya tentang orang yang melakukan tindak pidana. Ketika ada seseorang yang melakukan tindak pidana, kemungkinan yang bersangkut mempraktekkan malingering alias pura-pura sakit
adalah sesuatu yang nyata. Baik itu full malingering alias pura-pura sakit sepenuhnya, atau partial malingering, dia sakit kemudian dia dramatisasi gejalanya, atau bahkan false imputation, dia menderita sakit A namun dengan gejala B yang tidak ada sangkut pautnya. Titik penekanan yang saya katakan adalah sungguh-sungguh saya berharap bahwa terduga atau tersangka pelaku ini hasil pemeriksaan psikologisnya menyimpulkan dia waras, dia sehat, dia rasional, karena hanya dengan asumsi semacam itu kita bisa pastikan proses hukum akan berjalan. Baik, memastikan proses hukum terus berjalan atas kasus yang sangat keji ini. Terima kasih Mas Reza Indragiri Amril sudah berbagi analisa di Sapa Indonesia malam hari ini.